Orang rokok itu disantet ya kena. Kalau enggak percaya coba aja. Nah, ini kayaknya banyak yang kena ya pada nah, ini. Ya banyak orang mau tanya saya, Pak ngerokok itu dosa enggak? Saya enggak bisa jawab. Tapi kalau orang rokok disantet pasti kena. Berarti itu mengikat. Kenapa? Unsur rokok itu adalah kayu, kan dari tembakau, api, asap. Nah untuk mengundang roh itu Mana Sorgawi. Yesaya pasal 47. Keruntuhan Babel. Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak dara, putri Babel. Duduklah di tanah dengan tidak bertahta, hai putri Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi manis dan genit. Ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung. Bukalah kerudungmu, angkatlah sarungmu, singkapkanlah paha, seberangilah sungai-sungai. Biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan. Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun. Kata penebus kami, Tuhan semesta alam namanya, yang maha kudus Allah Israel. Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim. Yesaya pasal 48. Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu. Sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu, dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku. Ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Tuhan menebus Israel. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel, dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya, dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia, dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah.
seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Hidup dalam Tuhan di sini, di mana tidak ada dosa mengikat, perzinahan. Kedua, termasuk penyembahan berhala, masuk dalam terlibat okultisme. Kan ada orang Kristen yang terlibat okultisme. Dan repotnya ada yang masih pelayanan. Itu banyak kejadian itu di daerah Sulawesi. Nah itu disantet ya kena. Karena dia belum hidup dalam Tuhan. Hidup dalam pertobatan. Nah ada dosa mengikatnya apa? Terlibat penyembahan ritual kuasa kegelapan. Nah yang ketiga. Nah ini jadi perdebatan yang ini. Orang rokok itu disantet ya kena. Kalau enggak percaya coba aja. Nah, ini kayaknya banyak yang kena ya pada ini. Ya banyak orang mau tanya sama saya, Pak ngerokok itu dosa enggak? Saya enggak bisa jawab. Tapi kalau orang rokok disantet pasti kena. Berarti itu mengikat. Kenapa? Unsur rokok itu adalah kayu, kan dari tembakau, api, asap. Nah untuk mengundang roh itu kemenyan dibakar. Kemenyan terbuat dari kayu. Dibakar api asap. Satu unsur. Nah jadi sekalipun orang itu dia itu pelayanan. Kalau ngerokok pasti kena. Dipastikan 100%. Jadi dari pengalamannya Pak Daud ini. Kita tanya pengalamannya Pak Daud ini. Pak Daud ini pernah gak dulu saat lagi masih menjabat sebagai tukang santet, pernah nggak menyantet orang Kristen? Dalam hidup saya berhadapan sama pendeta Gilbert dan itu langsung kalah. Jadi Siap. langsung kalah. Jadi orang Kristen pertama yang disantet langsung kalah. Yaitu sama Pak Gilbert aja. No. Nah, tapi waktu dulu saya belum bertobat. Itu juga ada orang Kristen minta jimat sama saya. Itu majelis supaya khotbahnya lebih mantap. Ya, makanya saya itu dulu susah bertobat. Wong pendeta aja minta jimat loh Bapak Ibu. Majelis. Itu sebelum saya bertobat. Makanya saya susah percaya. Nah, tapi kalau saya adu ilmu, kalah tuh seumur hidup saya sekali aja sama pendeta Gilbert. Nah setelah itu pertarungan apapun saya tidak pernah kalah. Jadi termasuk salah satu level yang paling tinggi Pastor Daud itu ya. Puji Tuhan bertobat Pak ya. Yang keempat adalah akar pahit kecewa dendam. Itu dosa mengikat. Nah makanya Alkitab berkata kalau kamu mengampuni Bapamu mengampuni. Kalau engkau tidak mengampuni Bapamu pun tidak mengampuni. Artinya apa? Bahwa pengampunan adalah kunci pemulihan. Kunci pemulihan ya Pak ya. Dan orang yang mengampuni itu tidak bisa disantet. Tidak bisa dimantrai. Nah gini ya. Kadang dalam hidup kita itu paling mudah untuk berkata minta maaf. Betul? Tetapi tidak ada pertanggungjawaban. Maka dalam hidup kita harus kita ini selain minta maaf harus ada pertanggungjawaban. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Artinya kelakuannya jangan diulangi lagi. Siap. Saya pernah dengar satu quote Pak. Kalau minta maaf aja cukup, nggak perlu polisi ya kan? Bukan hanya itu. Kalau utang itu minta maaf bisa lunas, tidak ditagih dekolektor. Jadi debt collector pengangguran semua Pak ya? Jadi pengalaman hidup saya,
kalau menghadapi kekuatan-kekuatan gaib, itu saya terlebih dulu siapkan minyak urapan. Nah, minyak urapan ini adalah minyak yang belum pernah dipakai untuk goreng atau untuk apa. Jadi minyak masih ini. Nah, kalau goreng kan minyak jelantah. Nah, ada yang pakai minyak zaitun, ada baby oil ya. Nah, saya doa dalam nama Yesus supaya minyak ini disucikan dan diberkati. Nah, setelah itu setiap pintu dikasih minyak urapan. Nah, itu kalau di tempat yang berhubungan dengan kekuatan mistik. Suatu tempat penginjilan yang banyak sekali kuasa jahat. Itu saya pasti setiap pintu saya kasih tanda minyak urapan. Nah, setelah itu baru tidur. Kan kita tidak doa 24 jam. Betul, siapa yang bisa? Betul? Betul? Betul. Nah, pada waktu dikasih tanda minyak urapan itu, nah, kalau ada santet atau kekuatan hitam yang ngirim, itu langsung ini. Ada di situ, tidak bisa masuk. Saya pernah kejadian sama Pak Gilbert di daerah NTT, mau NTT Kupang, daerah Keva, atau daerah apa tuh jauh pokoknya. Saya sama Pak Gilbert satu ada iring-iringan berapa mobil gitu. Nah, di mobil tempat saya pakai itu sama ada timnya Pak Gilbert, itu dikirim Swangi, itu kepala terbang. Kepala terbang. Wow. Oh gitu. Dan kepalanya itu nempel di belakang mobil. Jadi itu really nyata Pak Daud. Real nah, banget ya. Pada waktu kepalanya terbang itu nempel di mobil. Kenapa di mobil tidak masuk? Karena mobilnya waktu jalan saya doain dulu dalam nama Yesus. Jadi kalau berangkat ada memangnya kita harus berdoa dulu Pak ya, mengurapi mobil kita dalam nama Yesus gitu. Nah, waktu itu kepalanya nempel di sebelahnya anggota timnya Pak Gilbert. Dia sampai gini merinding semua gini, keder gini. Saya ngomong tenang aja, enggak usah takut. Saya doa dalam nama Yesus, setannya keluar, kepalanya lepas. Itu kejadian di daerah arah mau ke Keva. Pokoknya NTT lah saya ke sana. Saya pelayanan sama Pak Gilbert, satu tim ada berapa tempat sampai sore gitu loh. Jadi tentang minyak urapan tuh enggak usah diperdebatkan. Kalau enggak mau gunakan ya enggak usah ribut, betul? Gitu aja lah, simpel aja hidup. Oke. Tadi tentang minyak urapan. Kalau misalnya kita mau doa, kita sudah punya minyak urapan. Biasanya Pak Dalton itu doanya gimana? Saya juga penasaran ini. Doanya misalnya sebelum nempelin itu doanya bisa dicontohkan Pak, supaya kita bisa menerima Pak Dalton juga. Kalau minyak urapan tuh sebenarnya gini ya. Saya itu doa diajar sama pendeta. Dan pendeta yang ngajar saya itu juga bukan pendeta terkenal. Pendeta biasa aja pelayanan di desa. Nah, doanya itu minyak itu didoakan, Tuhan Yesus berkati minyak ini menjadi minyak yang kudus. Darah Yesus sucikan minyak ini untuk menjadi benteng kudus, benteng Roh Kudus, kuasa darah Yesus. Berkati minyak ini, meteraikan, urapi demi nama Yesus dengan tanda milik Tuhan. Jadi itu boleh kita contoh Pak ya. Jadi salah itu kalau Bapak Ibu mau punya minyak urapan, Bapak Ibu bisa doakan seperti itu. Ada satu pertanyaan Pak yang sebenarnya ini doanya terserah kita, penting percaya aja. Oh ya itu yang penting itu. Ya, kalau siap. Walaupun hafal tapi tidak percaya ya tidak ada gunanya. Bukan sekedar kayak mantra gitu Pak. Bukan, ya? Harus percaya. Iman dulu. Siap, dari iman kembali ke iman. Oke. Pak, ada satu pertanyaan. Ada banyak orang yang pakai yang namanya pesugihan. Katanya kalau pesugihan itu ngambil rezekinya anak, ngambil rezekinya bahkan karyawannya Pak. Jadi berarti kalau jadi karyawan orang yang nggak di dalam Tuhan harus ekstra doanya Pak ya. Jadi itu gimana Pak yang namanya pesugihan? Atau Pak benar-benar kalau misalnya anaknya dia sudah dapat diambil rezekinya sama orang tua. Okay. Dan anaknya di dalam Kristus. Gimana itu Pak? Apa bedanya Tuhan dan setan? Itu ada bedanya. Tuhan adalah pencipta yang tidak ada menjadi ada. Kuasa mencipta itu adalah Tuhan yang tidak ada menjadi ada. Maka dikatakan dia adalah sang pencipta. Nah,
Setan, iblis itu bukan pencipta. Maka bedanya Tuhan dengan setan itu ada. Tuhan Maha Kuasa, setan ada batas. Tuhan pencipta, setan bukan pencipta. Nah, maka Alkitab berkata bahwa setan itu adalah pencuri pembunuh. Nah, itu loh dukun yang membuat kaya. Kenapa dukunnya tidak kaya sendiri? Siapa sih orang yang tidak perlu uang? Setuju? Setuju. Kan tidak mungkin gereja bayar listrik, haleluya lunas. Harus bayar, betul? Betul? Nah, makanya jemaat jangan pelit-pelit. Nah, tidak bisa dibayar dengan Tuhan memberkati, Pak ya. Harus bayar, betul? Siap, betul. Nah, setan itu adalah pencuri. Nah, itu loh dukun yang ngasih nomor togel, nomor buntut. Dia akan tahu besok nomornya berapa. Kenapa enggak beli sendiri? Karena dia tahu rahasia ini. Yaitu apa? Setan bukan pencipta. Mana sorgawi?